Memang pas zaman kuliah tuh aku pengen daftar jadi persnya DPR. Itu temen deket lah entah siapa, ya udah nggak peduli, yang penting apa yang menjadi tujuan awal ya udah dikelarin ya gitu kan. Jadi untuk menjadi seorang kreatif itu peluang kalian lagi besar banget, karena ini di dunia digital sekarang apapun dilakukan secara digital. Yang penting adalah kalian mau di sini maksudnya adalah mau belajar. Kiki, bener ya Kiki Iya, ya? Kiki. Halo Kiki, ini nggak apa-apa nih beneran manggil Kiki doang? Nggak apa-apa, aku Kayak masih udah muda. akrab banget nih gitu loh. Nggak apa-apa, Oh, biar nggak apa-apa. ngobrolnya enak ke gitu. depannya. Kiki, gimana kabarnya? Ya, Sehat? baik, alhamdulillah sehat. Gimana masnya? Alhamdulillah. Kok masih Oh, apa tuh dong? sayang dong? Yeay, wow. Lebih ekstrim ya? Lebih ekstrim. Iya, alhamdulillah sehat gitu. Karena cuma memang untuk saat ini sedang marak banget sakit, kalau istilahnya itu meriang gitu ya. Jadi satu meriang, yang lain kesugesti meriang, ikut meriang juga. Iya gitu. benar, Iya nggak apalagi sih? pandemi kayak gini Iya, ya. bener. Kalau denger angka COVID tinggi, kalau aku sih langsung yang tersugesti kayak langsung bisa penciuman kan, terus bisa langsung nyobain makanan masih bisa berasa. Karena kan kalau salah satu tanda COVID kan itu ya gitu, selain yang demam atau apa gitu. Kalau meriang sih emang bener juga sih kayak, Iya. kok badan kayaknya panas gitu. Tapi ada juga sih karena memang sekarang emang faktor cuaca gitu ya. Sulit dibedakan ya. Iya betul. Oke, kita ingin menyapa dulu Sobat Kompeten. Hai Sobat Kompeten, gimana kabarnya? Semoga di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat semuanya, seperti Kiki juga seger sehat, begitu mencerahkan hari ini gitu ya. Wow, biar yang nonton juga cerah gitu ya, Iya, ceria ya. Betul. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik gitu ya. Karena dari kemarin kita sudah ada dari staf P2KPTK 2. Kita juga sudah jalan-jalan ke kafe. Nah, kita kali ini menghadirkan kita sebut saja konten kreator itu ya. Karena emang bener ya konten kreator ya Ki ya? Lebih ke kreatif sih Kreatif kayaknya. itu Kalau ya? konten kreator kayak mungkin lebih identik kayak yang ke YouTuber atau betul, gimana betul. gitu ya. Kalau aku lebih ke kreatif aja. Kreatif, oke. Kalau misal Kiki itu ya, karir untuk saat ini, perjalanan karir gimana sih hingga sampai di titik seorang kreatif itu? Aduh. Karena ada juga nih kadang ada beberapa itu, karena kita memang dari kemarin udah ada beberapa narasumber itu yang salah jurusan itu. Ada yang dari SMK-nya itu teknik bangunan itu ya, sekarang jadi guru bahasa Inggris itu juga. gitu. Ada juga yang awalnya dari ini ngajarin pramuka terus jadi guru TIK kayak gitu. Nah, ini Kiki gimana nih? Apakah juga memang linear dari awal pengen jadi seorang kreatif, atau karena keterpaksaan dan terjerumus akhirnya masuk, ya udahlah sekalian gitu? Apa aja lah ya Iya. gitu. Kayaknya bener yang dibilang terjerumus enggak gitu. Cuma enggak. lebih memanfaatkan kesempatan kan ya bahasa halusnya. Kalau tadi bilang apa jurusan SMK, jadi jurusan SMK-nya apa jadi guru bahasa Inggris. Iya, SMK-nya itu bangunan itu. Bangunan Ada jadi yang guru gitu. bahasa Inggris. Iya. Kalau aku harusnya jadi guru bahasa Inggris. Harusnya itu ya. Karena aku kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kuliah di mana? UNJ. UNJ, oke. UNJ jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadinya masuk ke dunia media, Dunia media. gitu. Itu dari awal langsung ke dunia media emang awal. Iya, Tapi langsung di kreatif atau ada beberapa tahap dulu nih? ada beberapa tahap dulu. Jadi nggak langsung ke kreatif gitu kan. Jadi pas aku lulus nih dari jurusan pendidikan bahasa Inggris gitu. Awalnya kayak yang memang pas zaman kuliah tuh aku pengen daftar jadi persnya DPR. Jadi dulu ada tuh ya kan. Aku pengen di situ, cuma nggak boleh sama orang tua. Nggak boleh. Ya mungkin mereka nganggapnya kayak pers, lo ngapain sih jadi Iya, wartawan betul. gitu kan. Terus akhirnya awalnya pas mau kuliah dulu aku mau masuk jurusan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia sastra gitu. Itu kan kayak penulisan, terus juga nyambung juga ke jurnalistik gitu lah ya. Betul, Pokoknya aku suka menulis gitu memang dari awal. Terus gak usah lah udah, pokoknya akuntansi. Mungkin kalau orang tua gitu ya, milihnya masih yang di otak mereka tuh ilmu eksak, kayak akuntansi, matematika gitu. Iya, hal yang umum gitu ya. Terus akhirnya yaudah satu lagi bahasa Inggris gitu, pendidikan pula. Aku mau milih sastra, ngapain sih belajar sastra gitu kan. Udah pendidikan aja gitu, pendidikan bahasa Inggris. Masuklah pendidikan bahasa Inggris. Sebenarnya suka juga bahasa Inggris. Dari ya oke lah gitu, bahasa Inggrisnya dibilang jago-jago banget enggak gitu. Tapi bisa lah ya. Terus sampai akhirnya kuliah 4 tahun, pokoknya gue harus lulus 4 tahun biar nggak memperpanjang jadwal belajar. Akhirnya lulus kuliah, terus langsung nih ngelihat di sosial media ada lowongan di salah satu perusahaan media online gitu.
tadinya mau ngelamar jadi sekretaris redaksi. Oke. Pas dilihat CV-nya, kata si pimpinan redaksinya ini, kamu punya skill di bahasa Inggris, punya skill menulis gitu. Kenapa mau jadi sekretaris redaksi? Ya sebagai anak fresh graduate, malah waktu itu belum lulus. Oh, belum lulus. Baru selesai sidang, seminggu udah langsung di interview kan. Terus akhirnya ditanya kenapa, ya saya mau cari pengalaman kerja, cuma sesimpel itu kan. Oke, Karena memang pengalaman. benar-benar pengen Karena kerja. baru fresh graduate itu ya? Iya, Awal ya? awal gitu. Ya udah, saya kasih kesempatan kamu buat jadi foto editor waktu itu. Foto editor di sini bukan yang dia mengedit foto ya, tapi saya menulis berita foto. Beritanya itu kalau biasanya artikel, ini kita nulisnya caption foto gitu. Iya, oke. Kamu rewrite dari media luar karena kamu punya kapabilitas di bahasa Inggris gitu. Oke gitu. Pas masuk ATM itu lah ya Mbak ya, amati tiru modifikasi gitu lah ya. iya gitu kan. Karena kan di bahasa Inggris juga kita belajar gimana caranya biar enggak menjiplak ya. Menjiplak tulisan itu kan sangat dilarang ya, apalagi di dunia Plagiat itu ya? plagiat. Terus akhirnya pas awal masuk disuruh nulis 4 berita langsung 4 berita. tuh. 4 berita itu bukan hal yang mudah sih. Bisa menulis. Cuma biasanya kan kalau nulis paling aku nulis anak-anak SMA kuliah nulisnya apa sih? Cerpen, Iya, betul. jurnal harian gitu Jurnal kan. udah makanan sehari-hari ya? Terus sedangkan tulisan untuk sebuah media itu sifatnya reportase. Betul. Jadi harus nyari judul, terus namanya baru masuk pasti grogi ada ya. Jadi yang artinya ini apa ya? Artinya ini apa? Translate lagi gitu kan. Itu 4 tulisan sehari aja lama. Bisa aku datang jam 8 sampai pulang tuh bisa jam 8 malam lagi gitu. Karena 12 memang jam itu ya? Dan kantor media memang kan jamnya fleksibel ya. Terus pokoknya kamu harus bisa nulis, bisa nyelesain ini nih 4 gitu. Dan beruntungnya saat itu aku punya bos yang mau ngasih kesempatan seorang fresh graduate nggak punya latar belakang dunia jurnalistik, tapi lu dikasih tugas nulis reportase gitu, nulis berita gitu. Itu sih yang aku manfaatin banget seminggu. Aduh kayak berat banget gitu. Sampai orang tua tuh yang udah nggak usah dipaksa gitu kan. Kalau nggak bisa ya udah lepasin gitu. Lepas aja gitu. Apalagi naik dari sini ke Gondang Dia, dari Jatimunding Gondang Dia naik kereta kan, perjuangan kantor kereta. di Gondang Dia. Kantor di Gondang Dia. Terus naik kereta kan luar biasa pagi-pagi ya kan. Terus kayaknya udah sampai rumah udah capek banget, besok kayak gitu lagi. Akhirnya ya udahlah, aku punya prinsip kalau ini kesempatan aku nih gitu. Dan mungkin aku ngeliatnya kayak teman-teman aku yang lain belum kerja, terus sedangkan aku belum lulus kuliah aja, belum wisuda aja udah dapet kesempatan gitu. Kenapa harus aku sia-siain gitu. Akhirnya aku nulis di situ. Udah 2 minggu tuh masih yang kalau aku nulis langsung diperiksa dulu sama senior lah, istilahnya senior di situ gitu. Terus akhirnya lama-lama udah dilepas, terus udah dikasih jadwal piket. Itu masih nulis foto editor tuh. Foto editor ya? Nulis berita foto itu. 10 sampai akhirnya aku punya kuota sehari nulis 8 ini? 8 artikel foto. Jadi satu artikel foto itu ada minimal 8 foto. Kalau lagi ada satu momen lah gitu, itu bisa 15 foto per artikel. Per artikel 15 foto gitu. Terus di situ aku sertakan caption juga, otomatis 15 foto 15 caption dong. Itu aku sebulan kerja langsung dikasih 8 kuota tulisan sehari gitu kan. Terus itu aku makin berat, tapi aku makin mikir, oh berarti aku dipercaya nih di situ ya kan. Aku punya kemampuan di situ. Akhirnya udah makin berjalan. Itu dulu waktu itu aku nulis dunia Hollywood, entertainment Hollywood gitu. Terus berjalan 1 tahun. Terus ditambah lagi kuotanya jadi 10 artikel sehari. Satu hari itu ya? 1 hari 10 artikel. Tapi untuk satu artikel ya Mbak ya? Kok Mbak sih lupa? Tadi udah sayang, sekarang jadi Mbak. Nggak konsisten nih, ketahuan. Tadi satu artikel itu ya? Itu ada minimal ini nggak, katanya nggak berapa gitu? Satu artikel berapa kata gitu? Berarti foto itu kan, tadi kan foto. Kita bikin caption itu kan. Itu ada minimal katanya nggak atau enggak? Atau bebas aja itu? Enggak ada, cuma malah maksimalnya itu 250 karakter. Maksimal. Lumayan panjang kan, maksudnya kalau dihitung ya 15 paragraf kalau untuk foto itu gitu.
Lumayan juga ya. Lumayan, Itu sampai 10. 10 judul, berarti 10 artikel kan. Berapa tuh, banyak deh mas pokoknya. Terus pas di situ aku 2 tahun lah ya, 2 tahun. Terus yang tadi aku cerita kalau ada kayak kantorku merger, hingga akhirnya aku dipindah ke media yang sekarang. Kalau sebelumnya full entertainment, sekarang aku bekerja di media online, lifestyle dan entertainment. Lifestyle dan entertainment. Awalnya masih berita foto juga. Oke. Terus akhirnya aku disuruh nulis film. Nulis film. Film Review atau review Review ya, review pokoknya yang berkaitan sama film itulah. Pokoknya kan kalau misalnya kita menulis satu film itu kan banyak beritanya kan yang bisa diangkat, bukan cuma review tapi kita bisa bahas juga si tokohnya, terus momen menarik dari film itu apa, fakta-fakta menarik dari film itu apa, bisa kita kulik lah gitu kan. Terus aku dipercaya buat nulis film sama entertainment juga tetap ya. Sampai sekarang pun aku juga tetap entertainment gitu, maksudnya tetap di ranahnya entertainment gitu ya. dominan di dunia entertainment itu gitu. Terus aku nulis film, beda lagi konsep menulisnya. Apa yang beda nih dari yang pertama itu sama yang terbaru sekarang? Kalau yang pertama kan caption foto, Iya betul. singkat-singkat gitu kan. Kalau ini menulis sebuah artikel kayak aku bercerita dong, Full gitu ya. full, di mana harus ada berita foto pun harus ada 5W plus 1H kan kalau menulis itu. Tapi kalau di artikel ini, ya dalam satu artikel itu harus berkesinambungan gitu, dari yang awal, tengah, sampai akhir. Pokoknya ya gimana caranya bikin berita itu menarik, tapi reportase juga. Iya, Iya jadi kan? perpaduan itu ya. Perpaduan gitu. Itu hal baru juga buat aku. Dan aku harus nonton filmnya dulu dong. Iya bener. Iya Dan kan? film gak cuma 1-2 menit ya Mbak? Yes. 2 jam gitu Iya. ya. Tapi ada keuntungannya tuh pas aku nulis film. Kenapa nih? Jadi tahu film banyak? Jadi tahu film banyak. Terus jadi kayak kalau misalnya film Indonesia nih, yang lain belum nonton, aku udah nonton duluan premier. Premier ya. Enak dong. Tapi saat berbarengan dengan film itu rilis, ya kita harus menyajikan berita itu juga kan gitu. Itu sih. Dari situ aku nulis artikel film, artikel entertainment juga. Terus sampai sekarang lah. Jadi aku jadi kreatif dan host. Kreatif dan host juga. Kreatif dan host. Host saat ini gimana sih Mbak? Susah nggak sih? Apalagi sedang pandemi itu. Susah. Susahnya. Kalau gini kan, kalau host offline, Iya betul. audiensnya di sekitar kita dong. Kalau misalnya kita tanya, halo apa kabar semuanya, ada yang jawab. Iya. Oke. Kalau ini aku banyak live Instagram, atau kalau satu lagi kayak online talk show gitu. Jadi aku host sendiri, narasumbernya di mana, audiensnya di mana kan, di depan cuma kamera doang nih. Iya betul. Terus kayak, halo gimana, apa kabar? Heboh sendiri. Awal-awal sih kayak ya ampun ngomong sama kamera bagaimana gitu, tapi lama-lama kayak udah mulai terbiasa sih. Ini host virtual ya Host Kiki ya? virtual. Bukan host spiritual ya? Bukan. Oh beda. Beda. Gini, ada nggak sih tips untuk teman-teman nih gitu ya, apalagi sobat kompeten yang pengen jadi host itu ya, karena menjadi host itu sebenarnya sesuatu yang menyenangkan. Kalau bagi saya sendiri menjadi seorang host itu, saya bisa curhat di depan orang banyak. Iya kan? Saya itu tipikal orang yang nggak bisa curhat ke satu orang langsung itu ya. Face to face tuh nggak bisa. Mending saya luapkan langsung di depan panggung. Entah itu orangnya 1000, 2000 kayak masa bodoh itu kan ya. Mereka pun nggak tahu sebenarnya kita lagi curhat gitu ya. Nah, buat sobat kompeten nih ada nggak Mbak tips? Kok Mbak lagi? Aduh, nggak konsisten ini. Bener-bener nggak konsisten ini nih. Jadi gini Ki gitu ya, bener ya. Kiki, ada nggak sih tips dan juga trik untuk sobat kompeten? Gimana sih caranya menjadi seorang host yang handal kayak gitu? Oke, sebelum aku jawab, masnya mau curhat dulu nggak? Udah tadi, udah. Nggak ketahuan. Iya. Oke. Jadi buat menjadi seorang host itu, ini hostnya host virtual. Iya betul, virtual untuk saat ini kayak gitu. Kalau untuk saat ini sih, pertama harus percaya diri kali ya buat ngomong di depan kamera, terus harus pintar mengontrol ekspresi, ya kan nggak tahu ya muka kita kayak gimana. Kelihatan muka doang gitu. Ternyata yang nonton banyak gitu. Iya. Terus yang paling penting adalah riset dari si narasumber. Kita harus meriset narasumber itu siapa. At least backgroundnya dia, apakah dia seorang musisi. Kalau dia seorang musisi, karena balik lagi aku kan seringnya nge-host narasumbernya itu dari public figure kan. Public figure ya. Musisi atau pemain film, artis gitu-gitu. Aku akan meriset nih, kalau misalnya dia seorang musisi,
dia tuh dari tahun berapa sih terjun di dunia Berkarir itu ya. musik, berkarir di dunia musik, terus sekarang musiknya dia tuh lagi apa yang in, atau musik terbarunya dia apa gitu, yang mau kita bahas nih gitu. Kita bisa membahas tentang musik terbarunya dia gitu. Terus apa ya, kayak kehidupan pribadinya, kayak hobi-hobinya itu bisa kita Oke. kulik kan buat menarik si audiensnya gitu. Kehidupan pribadi ya, Ki, ya gitu ya. Yes. Sekarang kayak gini, kehidupan pribadi seorang kreatif itu kayak apa sih? Waduh. Ini sebagai contoh langsung praktek gitu ya. Kehidupan seorang kreatif Iya, ya. apakah setiap malam itu konten di sini atau setiap lagi makan konten atau jalan lihat banner, wah konten nih, kayak gitu juga nggak sih? Jadi kalau menurut aku tuh seorang kreatif, apalagi ya kalau yang masih bilang tadi apa kreator ya. Iya, kreator. Kreatif dan kreator itu kayaknya mereka sudah punya insting kepekaannya tersendiri nggak sih? Jadi apapun bisa jadi ide buat mereka gitu. Kadang Mereka yang nggak jalan terbayangkan aja. orang gitu ya. Iya. Kalau aku sekarang kan kreatif kayak aku menulis skrip gitu kan. Mungkin kalau aku udah ada acuannya nih, aku harus menulis misalnya hari ini skrip berita tentang apa gitu kan. Cuma aku tuh salut sih sama seorang kreator yang macam YouTuber atau selebgram gitu kan. Pasti yang di otak mereka tuh cuma konten terus Iya. kan. Terus aku kayak ya ampun nih orang benar-benar idenya luar biasa gitu kan. Iya. Apa aja bisa jadi yang kita nggak pikirin, ternyata di dia tuh bisa jadi konten dan cuan ya. Iya bener. Orientasi utama cuan sih. Gimana caranya bikin cuan ya? Mungkin itu yang jadi pemicunya kenapa konten-konten sekarang itu bener-bener, kalau dulu kan lebih ke yang edukatif, terus kontennya yang bener-bener bermanfaat itu ya. Kalau sekarang lebih konten yang sedikit agak aneh, tapi cuannya banyak kayak gitu ya. Iya benar. Tapi kalau misal gini, Kiki gitu ya. Ini kan menjadi seorang kreatif tuh. Seorang kreatif otomatis dia itu harus menciptakan sesuatu karya yang gimana mau nggak mau bikin orang penasaran gitu ya. Kalau misal dari kreatif sendiri ada idealismenya nggak sih? Atau memang lebih terfokus ke komersilnya? Harus ada ya. Harus ada Kalau menurut tetap aku ya? sih harus ada gitu. Karena kalau kita mikirin cuma komersil doang, kayaknya nggak etis juga gitu. Jadi kita harus juga punya ada istilahnya apa ya, tatanan ya, atau prinsip kita lah gitu. Yang penting sih kalau menjadi seorang kreatif itu ya pasti kita harus ngelihat target pasarnya juga, Oke, atau yang lagi disukain sama target pembaca kita atau target penonton kita itu seperti apa, gitu harus menjadi acuan sih kalau menurut aku. Kalau ini Kiki kan lebih ke skrip video gitu ya. Kalau satu hari ada nggak kalau misal buat teman-teman nih, buat sobat kompeten yang kepengen terjun ke dunia kreatif itu ya. Kalau yang selama ini Kiki jalankan, satu hari itu bikin berapa skrip biasanya? Aku bikin 3 sampai 4 skrip. 3 sampai 4 skrip. Tapi itu lebih ke ini ya kali ya, videonya itu lebih ke yang Ya, apa paling namanya? banyak 3. 3. Ke istilahnya, kalau tadi kan entertainment itu ya, mungkin lebih ke membahas tentang 5 fakta atau 3 cara gitu kali ya, bukan yang apa namanya, kalau saya sendiri kan pernah nih, cuma saya itu lebih ke, mungkin hampir sama ya, cuma saya lebih ke konten media planner. Jadi saya membuat sebuah apa namanya, sebuah ide konten yang nantinya bakal dilempar ke tim multimedia untuk diproduksi. Jadi kayak misal ada produk nih, sebuah pulpen nih itu kan, saya bikin dulu nih, ini pulpen gimana caranya biar orang-orang tertarik gitu ya. Ibarat kata saya tulis langsung, bikin sebuah konsep bahwa pulpen ini isinya itu terbuat dari lapisan emas itu misalnya. Itu kan untuk menarik customer itu ibarat kata ya. Kalau misal dari Kiki sendiri yang di media online sekarang, untuk skrip videonya itu lebih yang ke arah apa namanya, memasarkan produk atau lebih ke konten yang membahas tentang tadi yang 5 fakta atau 4 apa gitu. Lebih 5 fakta kayak gitu-gitu, atau entertainment sama lifestyle juga sih, kayak lifestyle yang juga ya? kayak yang 5 keuntungan dari vaksin gitu. Ya, oke. Kenapa sih kita harus vaksin gitu. Jadi lebih ke ini ya, info-info yang sekarang lagi hype gitu ya. Iya, Nah ini, kalau misal pengen menjadi seorang kreatif gitu ya, pengen menjadi seorang kreatif nih, karena Kiki kan lebih berkecimpung di dunia kreatif. Skill-skill apa aja nih yang harus atau seenggaknya kita miliki sebagai awal atau dasar untuk terjun ke dunia kreatif gitu? Kalau menurut aku skill menulis Skill menulis. dan niat ya pasti. Karena benar kalau kita nggak punya niat atau kayak passion dan harus loyal juga nggak sih? Karena menulis, menjadi seorang kreatif itu bukan pekerjaan yang bisa dipaksa. Betul. Ketika lagi nggak bisa nulis,
ya aku akan bilang sama tim video editor, sama tim-tim yang nantinya akan mengolah skrip aku itu kayak, boleh nggak nulisnya nanti dulu gitu. Iya. Agak siangan ya gitu, karena harus beneran ngumpulin yang ide, terus berita, pasti kan kalau aku di media harus melihat berita yang lagi menarik apa gitu ya, kayak gitu sih. Dan skill yang utama yang menurut aku menjadi seorang kreatif selain menulis itu ya, kamu harus bisa dan peka tentang keadaan sekitar gitu. Maksudnya menciptakan kreativitas itu ada loh di sekeliling kamu tuh sebenarnya ada gitu, nggak usah yang kemana-mana gitu. Kadang kalau lagi nggak punya ide gitu ya untuk memproduksi sebuah konten, itu kayak kalau lagi bengong juga kayak, oh iya ya kenapa nggak bikin ini aja gitu. Mungkin mikirnya terlalu kejauhan, padahal di lingkungan sekitar kamu, lingkungan terdekat kamu itu bisa gitu. Ini harus peka sih, dan bagaimana caranya kamu bisa memunculkan ide-ide itu gitu. Lebih ke arah kepekaan itu ya. Tapi Dan ini ibu menulis dan mau explore. Oke. Ini menarik nih Ki. Jadi kayak gini, apa namanya? Musuh terbesar seorang content creator itu ya, entah apapun itu, entah itu script writing, entah itu script writer ataupun juga dia kreatif itu kan. Musuh terbesarnya adalah bosen gitu ya. Karena kadang ketika kita sudah bosan, kita mau ciptakan apapun jadinya nggak bisa. Feel-nya tuh nggak dapet gitu ya. Nah, kalau Kiki sendiri nih, ketika sedang gitu ya, sedang boring atau bosan atau tadi yang jenuh itu ya, ada nggak sih tips dan juga triknya biar moodnya itu kembali lagi, itu gimana caranya biasanya? Apalagi WFH kayak gini ya. Betul sekali. Karena aku juga udah hampir pandemi ini udah 1,5 tahun lebih. Betul, dari 2020 berarti ini mau udah 1,5 tahun ya, 1,5 tahun, sekitar 1,5 tahun aku 90% WFH. Coba dibayangkan Mas, cuma mengetik dari kamar dengan laptop gitu kan. Mau keluar-keluar juga gimana, lagi pandemi kayak gini gitu. Pasti lagi nggak pandemi aja jenuh dan mentok ide itu adalah musuh terbesarnya dari penulis, kreatif, kreator gitu kan. Memang kita harus pandai-pandai gimana caranya mencari ide supaya si ide tuh bermunculan gitu buat yang kita karyakan gitu. Kalau aku sendiri sih caranya adalah kalian harus tahu dulu nih cara membangun ide, membangun mood kalian tuh dengan apa sih gitu. Awalnya bingung waktu awal-awal WFH itu kayak aduh gimana nih, kerja udah dari kamar pindah keluar ke kamar lagi, itu kayak masih buntu banget gitu ya. Akhirnya kayak oh iya, kita bisa nonton film dulu atau nonton YouTube yang receh-receh lah gitu. Harus punya cara nih gimana buat membangun mood kalian gitu. Kalau aku pribadi, kalau misalnya aku lagi buntu nulis kayak gitu, biasanya aku kalau nggak buka konten-konten di YouTube, scrolling Instagram adalah hal yang aku hindari saat aku lagi jenuh. Kenapa nih? Kenapa? Karena bukan memunculkan ide, malah memperlambat kerjaan. Oh iya, oke. Iya kan, karena kalau kita udah scrolling Instagram, ntar bales direct message, terus balesin story orang, lama-lama bisa yang tadinya mau istirahat cuma 15 menit bisa jadi sejam kan. Jadi ngalor lagi, jadi molor lagi tuh kerjaannya gitu. Aku biasanya baca buku Malah. atau journaling. Aku suka journaling gitu kan. Jadi menulis apa aja, karena menurut aku tuh menulis dengan tulisan tangan ya, menulis dengan tulisan tangan itu proses healing aku. Kayak gitu sih, aku kayak nulis apa aja, misalnya nyoret apa aja gitu, 15 menit deh. Yang penting tangan gerak gitu. Yang penting tangan gerak gitu, dan nggak ngelihat si laptop itu kan. Itu. Dan kalau lagi WFH kayak gini, aku membedakan ruang kerja dan ruang makan. Betul, itu paling utama itu. Ya, misalnya aku kerja di kamar, ya aku makan di luar gitu, nggak aku makan di kamar juga sambil kerja gitu, nggak. Walaupun di kantor biasanya makan sambil kerja it's okay gitu, karena setelah itu aku bisa keluar, bisa kemana, bisa ke ngopi atau apa gitu. Kalau sekarang kan terbatas banget ya ruang gerak kita. Seperti itu sih. Kalau saya pernah nih, saya kan lebih ke kadang yang edit itu ya, ya gado-gado lah, karena sekarang kan skill kadang yang namanya skill satu doang itu bisa dikatakan ya boleh sih, cuma kalau bisa sih lebih itu ya. Kalau saya sendiri lagi ngedit nih, kadang sambil makan, sambil makan, cuma malah nggak jadi makan. Malah asik ngedit itu kan, balik lagi ke ngedit itu kan. Terkadang itu makan cuma sebagai selingan doang. Jadi ketika kita lagi ngedit di depan komputer itu ya, udah menurut capek, ya udah saya makan.
tapi nggak tahu kenapa makannya itu malah nggak jadi. Iya bener. Paling cuma 2-3 suap doang udah makannya digeletakin, fokus lagi. Cuma ya tetap habis sih habis itu ya. Cuma yang biasanya harusnya makan cuma berapa menit doang jadinya bisa 3 jam gitu. Karena memang kalau kita udah fokus kayak gitu, sebenarnya diperlukan juga kan untuk rest, istirahat, jeda misalnya cuma 5 menit atau apa gitu, atau cuma makan doang gitu. Itu akan, menurut aku sih akan berpengaruh dengan ketimbang kayak maksain nulis gitu. Tapi sambil makan gitu, yang ada nggak menyelesaikan masalah nggak sih, makin buntu aja. Aku gitu tuh. Cuma kadang memang tiap orang ada cara tersendiri Iya. memang gitu ya. Jadi buat sobat kompeten yang memang hobi nulis ataupun entah itu kreatif, entah itu kreator, ciptakan sendiri timeline kalian gitu. Karena ada tipikal orang yang memang dia santai-santai, biasanya santai, tapi ketika sudah di depan ruang kerjanya atau di depan laptopnya, PC-nya, biasanya dia udah tipikal orang yang nggak mau diganggu gugat gitu. Bener. Ada yang kayak gitu. Ada juga justru orang yang ketika dia di depan komputer dia itu harus ngobrol. Oke. Saya punya temen ya, karena sekarang kan dunia coding gitu ya. Jadi biasanya itu seorang programmer ketika dia sudah ngoding dia nggak mau diganggu gugat itu ya. Itu pada umumnya. Cuma saya punya temen yang aneh, ketika dia ngoding dia itu harus ngobrol. Iya, ada juga ya, Kayak gitu sekarang ya. Jadi nggak tahu kenapa kalau saya sendiri tipe kalau orang yang ketika depan komputer ketika diajak ngobrol ya udah diabaikan itu kan. Ya maksudnya tetap merespon, cuma nggak bisa yang kita harus ngobrol itu nggak bisa. Tapi teman saya emang kayak gitu. Kalau Kiki sendiri tipe yang mana nih? 1 atau 2 yang harus ngobrol atau harus fokus? Nah, kalau aku tuh kayak harus fokus. Harus fokus. Tapi aku nggak peduli di sekitarku rame. Iya betul. Karena ada nih temanku gitu waktu, karena sebelum pandemi ini aku juga kerja kan bisa mobile ya. Maksudnya aku bisa kerja dari tempat makan atau dari mana gitu. Terus ada nih temanku yang, lu mau kemana? Mau kerja di kafe gitu misalnya, sambil ngopi deh, ngantuk banget gitu. Terus dia sampai yang, lu bisa ya kerja di situ, itu kan rame banget gitu. Ya kalau sendiri bisa, kalau misalnya kita kerja berdua nih, aku sama teman gitu ya, kerja berdua mau kerja, nggak bisa, yang ada ngobrol. Tapi kalau misalnya sendiri, terus di kafe, di tempat makan, terus suasananya rame, ya don't care sama urusan sekitar tuh, nggak peduli gitu. Malah sampai kayak ada temen yang, kemarin gue ngeliat lo tuh lagi kerja di kafe ini, kok lo bisa sih, itu kan tempatnya rame banget. Ya nggak peduli kan, ada urusannya sendiri. Iya, betul. Gitu. Tapi kadang lingkungan yang seperti itu malah jadi ini ya, jadi apa namanya, menambah fokusnya kita gitu. Kalau saya sendiri kayak gitu, jadi apalagi tempatnya itu yang nggak dikenal ya, kayak misal benar-benar tempat umum yang ke situ cuma memang buat niat kerja, suasananya itu malah mendukung saya untuk fokus ke apa yang saya pengenkan saat itu juga kayak gitu. Walaupun ramai kayak apa tuh ya? Saya nggak peduli. Iya, saya nggak peduli entah itu temen deket lah, entah siapa, ya udah nggak peduli. Yang penting apa yang menjadi tujuan awal ya udah dikelarin ya gitu kan. Tapi gini ya Ki ya, kreatif gitu ya. Kalau bagi Kiki sendiri nih untuk saat ini itu ya, di kala pandemi seperti ini, halangan terbesar kan tadi udah jelas apa namanya, tempat kerja dan juga halangan-halangan yang entah itu koneksi lah, entah itu apapun. Tapi kayak gini, kalau misal sobat kompeten yang saat ini, karena kita kan ada ibu guru, kebanyakan tuh yang nonton kita ada ibu guru, bapak guru, dan juga siswa-siswa SMK biasanya. Kalau menurut Kiki sendiri, untuk masa kedatang ya, masa mendepan itu kan, peluang kerja untuk menjadi seorang kreatif sebesar apa sih? Menurut aku besar ya. Kenapa ini? Kenapa? Karena sekarang kita berada di ranah digital. Oke. Iya kan? Terus di tengah pandemi ini, bukan salah satu keuntungan ya, kayaknya aku kalau menyebutkan salah satu keuntungan atau hal positif di tengah pandemi itu kayak sedangkan pandeminya mengerikan gitu ya. Pokoknya salah satu hal yang bisa dilakukan di tengah pandemi ini, semuanya dilakukan secara virtual. Hampir berapa persen? 80% ada ya? Betul. Iya kan, kayak Kalau sekolah dari rumah. Kalau sekarang kan yang kemarin PPKM udah level 4 kan justru 100%. Iya, malah awal-awal belum 100% ya. Baru 75, jadi 25% kantor masuk, 75% kantor WFH kayak gitu. Nah sekarang bisa dilakukan semuanya dari rumah, secara online, dunia digital gitu. Dan menurut aku peluang menjadi seorang kreatif tuh besar banget gitu. Apalagi media sosial, siapa sih yang nggak bisa punya media sosial, ya kan? Gak usah YouTube deh, mungkin kalau YouTube harus effort record video, editing, segala macam gitu kan, mungkin harus punya keahlian khusus gitu. Tapi kalau kalian menggunakan Instagram, siapapun bisa kan, cuma di handphone kecil,
handphone segenggam kita aja tuh kita bisa menciptakan kreativitas apapun dari foto, tulisan, terus audio gitu. Jadi kuncinya adalah sekarang tinggal kemauan aja sih. Kalian mau explore lagi, mau belajar lagi atau enggak gitu. Maksudnya mau mencari tahu lagi nggak nih tentang si dunia digital dan bisa menjadi kreatif Itu ya. Oke Deki, terima kasih atas obrolannya, benar-benar sangat bermanfaat terutama buat sobat kompeten yang pengen jadi seorang kreatif itu ya Ki ya. Oke deh, terakhir closing statement dari Kiki sebagai seorang, ini kita menyebutnya apa nih? Kreatif online media lifestyle itu atau apa ini? Boleh gitu kali ya. Oke Deki, closing statement silakan berikan petuah. Waduh, petuah nih. Buat siapa nih? Iya, jadi buat sobat kompeten terutama anak-anak SMK itu ya, yang saat ini sudah mulai terjun ke dunia. Kita sebut saja secara umum konten kreator ya, karena di dalam konten kreator itu pun nanti ada seorang kreatif yang mendukung sebuah konten menjadi bagus itu ya. Petuah dari Kiki sebagai kreatif online media lifestyle agar sobat kompeten bisa menjadi seorang kreatif yang handal. Oke. Kamera di sebelah sini. Ini ya? Iya. Oke. Apa namanya Sobat kompeten. Sobat kompeten. Betul. Oke, jadi buat sobat kompeten nih yang lagi menyaksikan aku dan Mas Sayang. Mas Sayang, oke, akrab banget kita kan. Jadi untuk menjadi seorang kreatif itu peluang kalian lagi besar banget karena ini di dunia digital sekarang apapun dilakukan secara digital. Yang penting adalah kalian mau di sini maksudnya adalah mau belajar, mau explore. Apalagi kan sekarang kalian sekolah dari rumah, kalau teman-teman yang sekolah ya kan, sekolah dari rumah tidak memakan waktu banyak lah istilahnya ketimbang yang sekolah harus datang ke sekolahnya gitu ya. Maksudnya banyak waktu yang bisa kalian gunakan untuk eksplorasi di ruang digital itu sendiri karena banyak banget konten-konten yang sudah ada seperti di YouTube, Instagram atau apa, kalian tinggal pelajari di situ. Kalian mau bergerak, ada niat, ada kemampuan mau belajar, dan kalian akan bisa menjadi seorang kreatif yang handal ya Mas ya. Ya betul. Oke. Itu sih. Terima kasih Kiki atas waktunya. Sama-sama. Semoga kreatifnya Kiki bisa tersalurkan dan juga tersebarkan ke sobat kompeten gitu ya Kiki. Sampai jumpa di lain. Sebentar, ada Instagramnya nggak boleh dipromosiin? Oke, Instagramku nih. Wow. Iya, boleh. Oke, boleh banget. Follow di Instagram aku Rizky Mulyani, RZKY Mulyani. Boleh nanya-nanya ke situ ya, DM boleh ya? Boleh. Ngajak jalan boleh? Siapa nih? Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sobat kompeten, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di next episode podcast series P2KP3 2 Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.